Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam program acara Firman Tuhan sebagai penguat dan pengantar untuk memasuki pekan hidup yang baru. Dan firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Dan judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara, sebelum kita mendengar akan perenungannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan datang lagi melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku umat Tuhan, mari kita membaca Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Firman Tuhan saat ini, atau bacaan firman Tuhan saat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang saat itu sedang berada di dalam sebuah penjara yang berada di kota Filipi. Dia dipenjarakan bukan karena dosa melakukan kejahatan, tidak. Dia dipenjarakan karena dia menyebarkan Injil Kristus. Dan bisa kita bayangkan saudara-saudara, keadaan penjara saat itu. Keadaan penjara itu bisa dikatakan lembab, dingin, bau, busuk, dan sebagainya. Bahkan kondisi Rasul Paulus dan juga Silas pada saat itu mungkin sangat mengenaskan. Kaki dan tangan mereka diborgol. Tetapi yang luar biasanya saudara-saudara, yang luar biasanya bahwa sekalipun Paulus ada dalam kondisi seperti itu, kondisi terpenjara seperti itu, dipasung sedemikian rupa, disiksa sedemikian rupa, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Di sini dia mau mengatakan, dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu bersukacitalah senantiasa. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, dalam situasi, dalam keadaan yang seperti itu, Paulus tetap bersukacita. Inilah luar biasanya. Dan seperti yang kita ketahui saudara-saudara, bahwa upah dari sukacita Paulus, sekalipun dia berada di dalam persoalan dan pergumulan yang berat saat itu, upahnya sangat luar biasa. Sukacitanya membuahkan hal yang sangat indah. Sukacitanya disertai dengan nyanyian dan pujian. Dan akhirnya kalau saudara baca seterusnya, apa yang terjadi saudara-saudara? Malaikat Tuhan datang untuk melepaskan Rasul Paulus dan Silas dari pergumulan mereka pada saat itu. Nah saudara, saya mau bilang begini buat kita. Mungkin saat ini saudara dan saya tidak ada dalam penjara. Kita tidak terpenjara, tapi kita terpenjara oleh persoalan dan pergumulan, kesusahan-kesusahan hidup. Saat ini, mari ikuti teladan Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam keadaan apapun. Karena sukacita di dalam Tuhan akan merubah pergumulan saudara-saudara yang tadinya berduka cita menjadi sukacita yang kekal. Silakan mencoba saudara, dalam keadaan apapun silakan bersukacita. Dalam keadaan susah silakan bersukacita, maka Anda akan menemukan sukacita yang sejati. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu pada saat ini yang mengatakan kepada kami, mengajarkan kepada kami melalui teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus, itu dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan yang begitu terhimpit oleh beban pergumulan, kami harus tetap bersukacita. Karena sukacita kami bukanlah sukacita yang sia-sia. Sukacita kami akan berbuahkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk tetap bersukacita dalam setiap keadaan, terutama dalam setiap menghadapi persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Mungkin saat ini Tuhan ada dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, usaha kami, ada pergumulan yang berat. Dan hari ini kami dikuatkan oleh firman. Kami tetap mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menguasai segala-galanya dalam hidup kami. Bahkan Tuhan akan mampu merubah akan pergumulan-pergumulan kami menjadi sukacita yang kekal. Berkati kami sebagai pasangan suami istri, berkati anak cucu kami, berkati orang tua kekasih kami, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, lalu berkati semua gereja-gereja Tuhan. Yang sakit hari ini, apapun jenis penyakitnya, hamba berkata, bersukacitalah dan berdoalah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit dipulihkan dan disembuhkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan orang tua kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah orang tua kami senantiasa juga ada di dalam kasih dan pengharapan kepadamu. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita berdoa, mari kita tunduk kepala, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat hidup berpengharapan, selamat bersukacita dalam segala hal. Sukacitamu akan berubah menjadi sukacita yang kekal. Shalom.